Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Shalom. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Beri kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Beri tos kiri kanan kita. Karena kebaikannya membuat kita semakin hari semakin bergairah melekat kepada Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau luar biasa pagi hari ini. Namamu kami tinggikan Tuhan, namamu kami muliakan di tempat ini. Datanglah dan bertahta bagi kami Tuhan di tengah-tengah pujian kami yang menyembah dan memuji-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Tanyakan pujian. Open the eyes. Terima kasih. Mari bersama-sama serukan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you. To see you high, lifted up, shining in the light of your glory. Oh, your power and love as we sing, holy, holy, holy. Semua. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Semua. To see you high, lifted up, shining in the light of your glory. Oh, of your power and love, as we sing holy, holy. See you high, lifted up, shining in the light of your glory. Oh, your power and love, as we sing holy, holy, holy. Sekali lagi, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Amen. I want to see you. Katakan I want to see you, Lord. I want to see you. Kami melihat-Mu Tuhan. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on. To see you. To see you high. Shining in the light of your glory. Oh, the power and love as we sing holy. See you high. To see you. Amen. Of your power and love as we sing holy, 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 holy. Bersembah Dia. Holy, 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 holy. I want to see you. Say holy, 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 holy. Holy, 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 holy. I want to see. Say holy, 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 holy. I want to see. One more time. Holy, 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 holy.
dari gereja Tuhan. Dia yang kudus. I want to see you, yeah, to see you high, live, shining, shining in the light of your glory. Oh, your power, as we see. Come on, to see you high, lifted up, shining in the light of your glory. Your power and love, pleasing holy, holy. To see you high, lifted up, shining in the light of your glory. Oh, your power and love is pleasing holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. I want to. I want to see you, to see. Sekali lagi. I want to see you. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan, berfirman-Mu Aku menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Come on, musik! Kita nyanyikan lagu ini. Kita seperti burung Raja Wali terbang bersama Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Come on, kita terbang ya. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, berfirman-Mu Aku menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ayo dong tepuk tangannya buat Tuhan. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu. Kita terbang bersama-sama, come on. One, two, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, berfirman-Mu Aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, berfirman-Mu Yes Lord, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, yes Lord. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Ku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu.
kami ya Bapa. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Come on, yuk terbang yuk, terbang. Bukan terbang. Tinggi di awan Bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu penuh penopang. bukan aman. Sekali lagi kita nyanyikan. Bukan terbang, terbang yuk. Bukan terbang. Tinggi di awan. Bersama-Mu Dalam kemuliaan. Firman-Mu. Yes. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yes Lord. Kekuatan hanya di dalam hidup kami, Tuhan. Yang memberi kekuatannya yang Engkau. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu menyembah. Syukurku, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Akan mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita katakan, kekuatan dari-Mu Tuhan. Oh, kekuatan di jiwaku. ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Tersyukur kami Tuhan, tersyukurku di kaki-Mu. Mari rasakan hadirat-Nya.
rasakan hadirat. Akan ku melepaskanmu, kau cahaya. Katakan bagiku, oh mengiringmu dan masuk rencanamu Bapa. Katakan pikiran kami, oh, serahkan baginya. Ku serahkan harapanku, oh, bukan teguh bersamamu. Amin. Jadikanku rencanamu untuk memuliakan dan kami masuk Tuhan, rencanamu Bapa. Katakan pikiranku, oh, kehendakku, mari serahkan baginya. Ku serahkan padamu harapanku, hanya bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu, katakan untuk memuliakanmu, seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Kehendakku, katakan, serahkan bagi Dia. Ku serahkan oh, harapan hanya dalam-Mu, bukan teguh bersamamu. Amin. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Oh, jadikan kami Tuhan, bersembah Dia Tuhan kita yang hidup. Jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu, bermazmur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Untuk memuliakan Engkau Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama kita katakan. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti terpujilah namamu Tuhan. Tiada seperti Engkau, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar Tuhan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Engkau besar, Engkau teramat besar di dalam kehidupan kami. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Yes. Kami meninggikan Engkau. Mari Bapak Saudara, arahkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan kita. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan, bahwa Dia besar, Dia mulia, Dia agung, Dia satu-satunya Allah dalam kehidupan kita ini. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup mengubahkan air menjadi anggur, yang sanggup mengubahkan hati yang keras menjadi lembut. Engkau yang sanggup mengubahkan kekeringan menjadi kelimpahan. Kami percaya kepadamu Tuhan, satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Kami meninggikan Engkau, kami sembah Engkau di tempat ini. Engkau Allah yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Thank you Jesus buat kasih-Mu ini. Biar kami merasakan pada hari ini, pada saat ini kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah, adalah kasih. Engkau sangat mengasihi kami, bahwa Engkau sendirilah kasih itu. Dan biar pada hari ini Tuhan, kami menerima kasih-Mu yang begitu besar, dan kami juga menyalurkan kasih itu pada sesama kami, kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami menerima kasih-Mu dan kami bisa memberikan kasih itu kepada sesama kami. Thank you Jesus. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau sendiri yang membuka, Engkau menyentuh setiap hati kami pada saat ini, dan kami menerima setiap firman yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, setiap orang yang percaya katakan amen, amen, amen. Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Salam. Salam, selamat pagi Saudara Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Gereja Ebenezer Kelapa Gading Jakarta. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amin. Oke, tiba waktunya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan atas Tuhan sudah mengasihi kita, dan kita memberikan kasih kita kepada Tuhan melalui apa yang kita punya. Oke, kita memberi persembahan pada saat ini. Kita lihat ayat persembahan di Yesaya 30 ayat 23. Di screen ada, saya bacakan ya. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Amin. Jadi, Tuhan akan berikan hujan. Nih, kita berapa hari ini hujan terus ya. Tuhan akan berikan hujan, dan yang pasti kalau ada taburan, Tuhan akan memberikan hasil tanah. Tuhan akan memberikan tuaian. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita menabur buat Tuhan. Hari ini kita menabur buat Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hujan. Maksudnya Tuhan memberikan apa yang membuat kita bisa menuai. Dan Tuhan sendiri yang membuat kita menuai atas taburan yang sudah kita beri pada hari ini. Mengisi kotak persembahan atau juga yang transfer bisa, ada nomor rekening di sini BCA, dan juga yang scan bisa juga, scan QRIS bisa di scan dan kita memberi buat gereja Tuhan. Silakan Bapak Saudara, silakan memberi. Saya akan menyampaikan ada 2 pengumuman hari ini. Yang pertama adalah Victory Weekend. Victory Weekend kemarin kita sudah melaksanakan Victory Weekend Day 1, hari pertama. Dan ini fotonya, kita lihat peserta-peserta, lihat senyum-senyumnya. Semua pasti mengalami kemenangan, amin. Semua bersukacita mengalami kelepasan. Dan ini hari pertama kemarin ada 7 orang ya. Dan hari ini kita masih melanjutkan dengan hari yang kedua, Victory Weekend. Ya. Dan kemudian minggu depan kita akan melaksanakan
baptisan air. Baptisan air. Jadi yang sudah ikut Victory Weekend, yang memberi diri dibaptis, kita melaksanakan baptisan minggu depan setelah ibadah ya, minggu depan setelah ibadah. Jadi minggu depan kita melaksanakan baptisan air, jangan pulang dulu, kita ada baptisan air. Kita mau mendukung dan bersukacita atas tindakan iman baptisan air ini. Amin. Oke. Mari kita berdoa buat persembahan kita, buat taburan kita ini. Kita tepang tangan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap tangan, setiap hati yang mau memberi, mau menabur buat kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa taburan ini membawa berkat-berkat-Mu. Terutama kami percaya taburan ini membawa berkat jiwa-jiwa baru bagi gereja kami ini Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau sendiri yang melipat kali gandakan setiap taburan ini. Engkau sendiri yang memberikan tuaian di dalam setiap taburan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap yang memberi, Engkau berkati, Engkau memberikan kelimpahan dalam setiap pekerjaan dan setiap usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, firman hari ini akan disampaikan oleh Pastor Raswan Gautama. Ya. Terima kasih. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Senang lihat wajah-wajah yang ceria. Senang saya sudah pulang, berada di seperti rasa di rumah ya, ketemu saudara-saudara. Salam dari Palu, ya kangen juga nggak ketemu saudara. Berapa tahun? Oh nggak, cuma 5 hari ya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu Pastor Joe sudah menyampaikan dari tema Yohanes ya. Dari ya yang teens silakan, heritage bisa ke ruang heritage silakan. Minggu lalu Pastor Joe sudah sampaikan mengenai Trinity, hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan minggu yang kedua, week 2 ini hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya, namun sebelumnya saya mau update sedikit perjalanan kami ke kota Palu. Ya, oke, sebentar ya. Ya, ini hari pertama kami tiba di kota Palu. Jadi waktu kami mau berangkat, ya jemaat Palu sudah titip pesan. Tolong kalau ke Palu jangan salah kostum katanya. Kostumnya jangan baju dingin, tapi baju panas gitu ya. Lalu Cynthia bilang hati-hati di Palu mataharinya ada 5 katanya, dia bilang gitu. Jadi kami ke sana, ke Palu, ternyata sampai di Palu udaranya sejuk, Bapak Ibu Saudara. Sampai di Palu udaranya begitu sejuk, ya mendung-mendung. Jadi begitu tiba saya ajak Ibu Sharon, ya sampai di Palu dia langsung jatuh cinta sama kota Palu gitu. Oh Palu enak ya, sejuk ya gitu ya. Nah malamnya kita bertemu dengan, ini adalah tim kepemimpinan Every Nation Palu ya. Ada Pastor Dani, lalu ada Pak Michael dan Pak Budi bersama dengan istrinya Ibu Eka ya. Ibu Eka, kami dinner bersama ini di bukit gitu ya. Jadi dari situ kelihatan pemandangan ini kota Palu ya di bawahnya ya. Indah sekali. Ya, hari pertama indah sekali. Besok pagi hari kedua bangun pagi ternyata terang sekali ya. Dan begitu kami keluar kamar, nah baru ini Palu yang sesungguhnya gitu kan. Jadi saya sampaikan kepada ini acara yang hari kedua. Jadi kepada Pastor Dani, ternyata panas juga ya di Palu ya. Terus Pastor Dani bilang, ya kemarin tuh lagi promo katanya. Kemarin tuh promo, jadi udaranya sejuk dan indah. Hari kedua, ini aslinya panas sekali ya. Ya, enggak panas sekali. Sama lah sama Jakarta juga panas ya. Nah, jadi hari kedua kami ada kegiatan yaitu ini gabungan anak-anak muda ya.
dengan tema Mature Love, ya. Jadi mereka ini yang hadir semua para single-single, ya, jombloan, jomblowati, ya. Dan kami diberi gelar baru di sana, ya, konsultan perjodohan katanya gitu, ya di sana. Nah ini acaranya mereka. Jadi sebenarnya tujuan kami juga ke Palu. Saya tujuannya mau hunting, ya, mau berburu. Berburu apa? Siapa tahu ada brother yang bisa dibawa ke Jakarta gitu kan. Salah satu niat tersembunyi saya gitu kan. Saya pikir mungkin di sana banyak brothernya gitu kan. Siapa tahu sister-sister di sini kebagian gitu kan. Asik gitu ya. Ternyata sampai di sana sister semua isinya. Sama dengan kita di sini gitu. Sama ya. Lihat berapa banyak gitu. Ini masih ada lagi yang belum datang gitu kan. Oke. Nah, ini ya tuh semuanya ini acara penjangkauan, banyak sekali orang-orang baru yang hadir di situ. Ya. Nah, terus kemudian hari ketiga ibadah ya, hari Minggu ya. Hari ketiganya ya ini hari Minggu ibadah bersama dengan Pastor Dani, ya. Dan ini jemaat, salam dari jemaat Every Nation Palu, ya, jemaat Every Nation Palu. Nah mereka satu ruko ini ya, satu ruko dan ini penuh sekali, penuh sesak. Ya sama seperti gini kira-kira ya, atau ya sedikit lah kira-kira 40-50 dan kursinya sudah penuh ya di sana. Saya bilang Pastor Dani ini sudah terlalu penuh ini tempat ibadahnya. Mungkin kamu mesti bikin 2 kali atau bagaimana gitu ya. Gitu. Tapi dia bilang, aduh jemaat kita nggak bisa dipisah katanya. Gimana pisahnya gitu, udah terlalu lengket satu dengan yang lain gitu. Ya nggak tahu deh gimana atau bisa mengembang ke kiri dan ke kanan mungkin. Rupanya di sebelah kanan sini ini gereja. Di sebelah kiri sini ini gereja juga. Di depan rukonya gereja juga. Di sebelah sononya gereja juga. Jadi rupanya di ruko itu gereja semua gitu. Jadi udah nggak bisa jebol kanan jebol kiri gitu dia bilang. Waduh gimana ya kita berdoa deh gitu. Ya jadi lalu sorenya kita ke Donggala. Ya ini pantai ya, pasir putih ya. Ya lebih putih dari Ancol pantainya gitu ya. Lebih bersih dari Ancol ya pantainya, dan kita berkumpul semua sore hari ya, beberapa jemaat baru. Jadi siangnya kami melayani nubuatan. Jadi kami diminta bernubuat untuk satu gereja saudara dinubuatin gitu ya. Satu gereja minta dinubuatin semua. Jadi sampai siang gitu. Dan langsung kita berangkat ke Tanjung Karang 1,5 jam, 1 jam kira-kira sampai di Tanjung Karang. Nah, hari keempat kami ke ini bersama rombongan sirkus ya. Saya bilang Ola, saya aja yang bawa mobilnya. Ini Ola ya, salah satu pemimpin di sana. Ya, ada Vini ya. Saya lupa ini siapa ya. Ini Olin ya, di belakang sana saya lupa juga siapa. Ya, Kelvin ya. Yudi, ada Yudi ya. Nah, Yudi masih single. Iya. Kelvin juga gitu. Boleh tuh katanya. Ini kami ke kampus Universitas Tadulako, nama kampusnya ya. Itu kurang lebih 1/2 jam naik ke bukit ya. Ini kampusnya Tadulako. Nah ini udaranya cerah sekali ya hari itu ya, panas. Jadi hari itu saya jadi mahasiswa saudara. Nah kita berdoa di kampus ya, di bawah pohon teduh ya. Nah jadi itu update kita di Palu. Nah ini hari kelima terakhir kita pulang pagi, kita banyak spend time dengan beberapa leader. Ya di sini ada Pak Michael, ada Vini, ya. Lalu kita makan, minum es teler, ya apa? Oh es pisang hijau, ya. Es pisang hijau. Untung ada istri saya di sini. Ya. Lalu ini hotelnya indah sekali. Wah sayang gambarnya kurang jelas. Ini langsung pantai. Ya di pantai inilah yang 5 tahun lalu terjadi gulungan ombak tsunami. Ya dan di sebelah sana ini kota Palunya di sana. Ya ini kita di pinggir Palunya. By the way kita juga mampir ke hotel Roa-Roa ya. Kita mau kasih lihat Iren. Ini sejarahnya Roa-Roa. Ini survivor Iren ini di hotel Roa-Roa 5 tahun yang lalu. Ya
hotelnya ambruk, saudara. Kita datang ke situ, kita lihat bekas reruntuhannya. Dan kita juga pergi ke lokasi yang ada likuifaksi, ya, ada sekarang kosong lokasi itu, tidak ada apa-apa. Dan kemudian ada beberapa tempat kita pergi, 2 kalau nggak salah, 2 tempat yang terjadi likuifaksi. Jadi tanahnya bergeser gitu ya, bergerak tanahnya. Baik, itu update dari Every Nation Palu, ya, luar biasa mereka bertumbuh, berapi-api, anak muda ditambahkan, ya. Satu testimoni dari Pak Budi sampaikan ke saya bahwa siang itu, ya, ada satu anak, ya, brother, yang sebelumnya dia memutuskan dia mau pindah ke gereja lain, gitu. Dia ada masalah kepahitan. Lalu pagi itu dia tergerak untuk datang gereja. Ya, pagi itu dia tergerak untuk datang gereja. Dia rupanya terluka di tempat lain karena pelayanan. Dia datang ke gereja dan kami mendoakan dia, dan doa itu persis dengan masalah dia, dengan kebutuhan dia hari itu. Dan dia bilang hari itu dia mengambil keputusan, saya akan bergereja di sini, katanya gitu. Jadi itu kesaksian dari Pak Budi, ya. Jadi Tuhan bekerja luar biasa di Palu. Bagi saudara yang mau ke Palu, silakan, bagus sekali kotanya, indah sekali, ya, kotanya. Para bisnismen yang mau invest ke Palu, mungkin sudah waktunya, sudah recover juga Palu. Ya, banyak pembangunan di sana terjadi. Baik, kita masuk ke tema hari ini. Saya beri judul Love Never Dies. Ya, katakan bersama saya, Love Never Dies. Sengaja saya ambil dari judul film, ya, saudara, supaya lebih menarik. Apa nih maksudnya? Cinta yang tidak pernah padam. Mari kita lihat dari Yohanes pasal ke-6. Yohanes pasal ke-6. Kita akan, ini satu cerita yang lengkap harusnya dari peristiwa. Saya harusnya menceritakan dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi waktunya nggak cukup. Nanti saya akan berikan summary-nya saja, ya. Nah, kita akan melihat, saya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-60, ya. Kita fokus di ayat ke-60. Akan saya bacakan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia." Ayat 65, lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya." Mulai saat itu, banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kita lanjut ayat 67. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun salah seorang di antara kamu adalah iblis." Ayat 71, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, walaupun dia seorang di antara ke-12 murid itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang mulia, pagi ini kami fokuskan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu, dan kiranya firman ini mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita baru saja membaca, ya, percakapan Yesus dengan murid-murid. Jadi saya berikan background sedikit, ya, untuk percakapan ini. Ini terjadi ketika Yesus dikerumuni, ya, diikuti oleh banyak orang. Nah, siapa orang ini? Orang-orang ini
pengikut, ya ada banyak ya, lebih dari ratusan mungkin ya. Siapa orang ini? Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengalami mujizat makan roti dan ikan. Saudara ingat ada 5.000 orang ya waktu mendengar khotbah Yesus. Mereka lapar dan Tuhan memberikan mereka roti dan ikan sehingga mereka makan sampai kenyang. Ya, mereka makan sampai kenyang. Nah, saat mereka sudah kenyang, mereka mengalami mujizat dan mereka dipuaskan oleh mujizat yang Tuhan Yesus bikin untuk mereka. Dan kemudian ya, mereka waktu Yesus pergi, ya, Yesus menyeberang danau Galilea. Nah, ternyata saudara-saudara, dari 5.000 orang ini, mereka ikut Yesus kemana Yesus pergi. Jadi perhatikan ya, mereka sudah mendapatkan mujizat, mereka mengalami mujizat, lalu mereka mengikuti Yesus pergi. Ya, setelah mereka dipuaskan, setelah mereka doa mereka terjawab, setelah mereka makan kenyang dan sebagainya, mereka ikut Yesus kemanapun pergi. Nah, sampai di seberang Danau Galilea, ya ini kalau nggak salah wilayahnya di mana ya? Saya lupa wilayahnya ya. Bukan Yerusalem. Genesaret ya. Genesaret ya. Jadi mereka sampai di sana, lalu Yesus ambil kesempatan itu untuk Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Yesus beritakan begini? Ya. Kalau kalian makan roti yang kemarin itu, kalian akan lapar lagi. Nah, saya punya roti yang kalau kalian makan itu kalian tidak akan lapar lagi. Yaitu siapa? Aku. Yesus katakan, akulah roti hidup itu. Ya. Akulah kalau barang siapa makan dan minum darahku, kamu tidak akan lapar lagi. Ya, dan seterusnya Yesus menegur mereka, yang kamu cari itu cuma makanan aja yang kamu cari. Ya kamu kalau mau makan yang kenyang itu aku, kata Tuhan Yesus. Nah, mendengar perkataan itu, nah sekarang kita masuk ke ayat 60 ya. Mendengar semuanya itu, banyak murid-murid berkata, perkataan ini terlalu keras. Ya, artinya begini, orang-orang ini yang tadi di sini mengikut Yesus, dia berharap besoknya Yesus bikin mujizat lagi, dia bikin roti lagi. Ya, makan lagi roti yang enak kemarin itu. Ada ikan bakar yang enak yang Yesus kasih kemarin itu. Jadi orang-orang banyak ini mau ikut Yesus untuk dapat makan roti gratis. Untuk dapat makan ikan gratis. Dia berharap ikut Yesus bisa gratisan semuanya dan bisa dapat mujizat yang begitu banyak kalau ikut Yesus. Ini orang-orang ini. Tapi Yesus katakan, kalau kamu ya carinya mujizat, kamu lapar lagi. Tapi ya sudah, kalau kamu makan aku ini roti yang sesungguhnya. Aku ini datang dari surga, kata Tuhan Yesus. Kamu tidak akan lapar lagi. Ada makna apa terdapat di situ, saudara? Ya, Yesus sedang mencoba menjelaskan kepada murid-murid ini, yang kamu butuhkan adalah aku, bukan roti. Yang kamu butuhkan adalah aku, bukan mujizatnya. Yesus mau coba katakan itu. Ketika Yesus menjelaskan ini, mereka tersinggung, Bapak Ibu Saudara. Perkataan ini terlalu keras, kata murid-murid ini. Yesus nggak mau bikin mujizat lagi buat kita. Yesus nggak peduli buat kita. Yesus nggak mau kasih kita makan lagi. Yang bener aja, masa kita suruh makan daging hidup. Kita suruh makan dia. Bagaimana makannya? Dibikin sate, sup, atau empal, atau apa? Ya, bagaimana makannya? Mereka bingung. Jadi, kemudian di ayat berikutnya, ayat 66, mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, saudara yang bawa Alkitab, garis bawahi ayat itu. Beri catatan di situ. Mereka yang kelompok tadi, ketika Yesus menyampaikan firman kebenaran, mereka bilang, perkataan ini terlalu keras buat kita. Sehingga apa keputusan mereka? Mereka mulai saat itu mengundurkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya skip dulu di sini. Minggu lalu Pastor Joe sudah khotbahkan tentang hubungan antara
Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang dasarnya adalah love, from love, ya, for love, to love, mengasihi each other, semuanya. Seharusnya inilah contoh display hubungan yang sesungguhnya. Hubungan harusnya didasarkan atas kasih. Bapak Ibu Saudara, sejak semula Allah mendesain kita. Ya, Allah mendesain saudara untuk memiliki hubungan dengan Dia. Untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk saudara hidup bersama-sama dan memiliki hubungan. Hubungan intinya. Tidak ada satupun di antara kita yang Tuhan ciptakan dengan tujuan maksud untuk sendiri hidupnya. Tidak. Tuhan menciptakan kita untuk kita punya hubungan. Makanya hubungan itu begitu penting. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Nah, kemudian ya ayat ke-67. Lalu Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu mau pergi juga?" Yesus sedang men-challenge hubungan antara murid-murid dengan Dia. Sebenarnya apa yang murid-murid cari? Apakah murid-murid mau punya hubungan sama Dia atau tidak? 5.000 orang yang tadi, mereka tidak mencari hubungan dengan Yesus. Apa yang mereka cari? Roti yang mereka cari. Berarti tujuan mereka 5.000 orang ini adalah perut mereka. Mereka nggak butuh Yesusnya, mereka butuh rotinya. Saya ulang saudara ya. Mereka 5.000 orang ini tidak perlu Yesusnya. Yang mereka perlu adalah rotinya. Yang Yesus bikin, lipat gandakan. Sehingga sisa berapa bakul? 12 bakul sisa. Itu yang mereka cari. Ya. Makanya, waktu Yesus beritakan kebenaran, mereka bilang ini terlalu keras. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Mereka pikir, kita nggak akan dapat roti lagi. Kita disuruhnya makan dagingnya Dia. Jangan. Ya kita pergi aja tinggalkan Dia. Kita cari pembuat mujizat yang lain. Kita cari orang-orang top yang lain. Kita cari lagi nabi-nabi yang lain yang bisa bikin roti yang lebih enak lagi. Kita cari, dan begitulah dunia mencari orang yang bisa bikin mujizat, mencari orang yang bisa memuaskan kedagingan, yang bisa menjawab doa. Siapapun yang bisa jawab doa di gunung ini, di gunung di ini, diikuti. Ya, karena fokusnya hanya jawaban doa. Nah, pagi ini saya mau tekankan, kita mau tekankan belajar pada pagi hari ini, saudara. Yang penting adalah hubungan. Katakan bersama saya, hubungan. Ini yang kita mau ajarkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menekankan sangat penting ini, hubungan antara kita dengan Dia. Maka saya beri tema love never dies. Ya, karena dasarnya harusnya adalah kasih, bukan daging, bukan makanan. Kita mengikut Yesus. Saya percaya saudara di sini sudah menjadi pengikut Yesus yang setia. Dasarnya adalah kasih. Mengikut Yesus, kalau dasarnya adalah cari mujizat, end up berakhir seperti 5.000 orang ini. Ada masa tertentu, Yesus nggak bikin roti buat dia. Nah, ketika Yesus nggak bikin rotinya, dia tinggalkan Yesus. Adakah kita seperti itu? Ada sewaktu-waktu mungkin Tuhan nggak jawab doa kita. Nah, waktu Tuhan nggak jawab doa kita bagaimana? Apakah kita bilang juga, Tuhan kau terlalu keras perkataanmu, terus tinggalkan Yesus? Nah, saudara, saya bagi dalam 3 hal di sini ya, untuk mengikut Yesus, ya, supaya cinta kita kepada Yesus tidak pernah padam. Kalau cintanya Yesus kepada kita sudah pasti, ya, never fail, tidak berkesudahan. Tapi yang jadi masalah, cintanya kita kepada Dia, padam atau tidak, redup atau tidak, apa remang-remang atau tidak, atau luntur atau tidak. Mari kita supaya cintanya kita kepada Tuhan itu never dies, tidak pernah berhenti, ya, tidak padam, ya, tidak redup. Ya, bagaimana? Kita perlu mengikut Yesus itu karena kerinduan untuk mengenal Dia.
kerinduan untuk punya hubungan sama dia, bukan hanya mau rotinya saja. Amin saudara. Kalau kita cari Yesus, cari mujizat, ya kemana Yesus pergi kita cari. Ketika dia tidak berikan rotinya, kita cari Tuhan yang lain, kita cari nabi yang lain, kita cari yang lain. Sehingga hati kita gampang pindah kepada Allah yang lain. Amin saudara. Jadi bagaimana supaya engkau tidak berpindah-pindah, ya tidak pindah kepada Allah yang lain? Kita perlu mengenal Yesus dengan kerinduan, dengan cinta, dengan kasih kita kepada Tuhan. Ya, cari Tuhan dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara dan kita semua melayani di sini. Kita bukan cari popularitas di sini, bukan cari penghasilan di sini. Kita melayani sama-sama di sini. Kenapa? Karena cinta kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Karena kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dasarnya harus kasih. Dasar hubungan kita dengan Yesus harus didasari dengan cinta, kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau dasarnya kita mencari mujizat, hati-hati saudara. Kemungkinan di tengah jalan saudara bisa kecewa. Mungkin di tengah jalan saudara bisa redup cinta saudara kepada Tuhan Yesus. Mungkin ya di tengah jalan kita bisa belok ke kanan atau belok ke kiri. Tergantung godaan dunia. Dan gampang sekali tergoda oleh dunia. Tapi kalau kita mengikut Yesus, dasarnya adalah kasih. Tantangan apapun yang kita hadapi di depan kita, kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Karena dasarnya kasih. Dasarnya kasih. Demikian cinta suami istri. Ya kan? Kemanapun suami saudara pergi, saudara akan ikut. Karena dasarnya kasih. Kemanapun istri saudara pergi, saudara temenin. Karena dasarnya adalah kasih. Betul ya? Coba dasarnya bukan kasih. Kalau pernikahannya kontrak, ya begitu kontraknya melanggar, ya udah sampai di sini hubungannya. Betul nggak? Kalau kontrak kan begitu. Kalau salah satu melanggar kontraknya, ya perjanjiannya batal. Tapi kalau dasarnya kasih, pernikahan didasari oleh kasih, tantangan perselisihan apapun yang dialami, karena dasarnya adalah kasih, jalan terus. Ya katakan bersama saya, jalan terus. Ya jalan terus. Ya kan? Karena dasarnya adalah kasih. Demikianlah dasar cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mengikut Yesus, dasarnya kita mencintai Dia, merindukan Dia. Tantangan apapun yang kita alami, jalan terus. Ya, jalan maju. Ya, hantam. Ya. Oke gas gitu kan, gaspol gitu ya. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Saudara, firman Tuhan mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Engkau boleh imannya hebat, luar biasa. Engkau boleh pengharapannya luar biasa. Tapi Tuhan bilang, yang paling besar di antaranya adalah kasih. Love. Katakan bersama saya, love. Love, tangannya begini, love. Kasih kiri kanan, love. Ya, kenapa ya love begini tandanya saudara ya? Iya, coba di pipi gini, love, gitu kan. Dasarnya kasih saudara. Love never dies. Ya, biarlah cinta saudara kepada Tuhan Yesus tidak pernah redup, tidak pernah padam. Amin. Selalu bangkitkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tantangan apapun yang dihadapi, kita akan jalan terus. Ya. Gaspol. Ya. Yang kedua, bersedia hidup berbeda. Nah, seperti Petrus ini. Kita lihat lanjut ya, ayat 68 ya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, siapakah Jawab Simon Petrus kepada Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sewaktu Tuhan Yesus tanya kepada murid-murid, ini ada 12 murid, apakah kamu mau pergi juga? Petrus paling cepat jawabnya. Ini Petrus memang begitu, paling cepat dia jawabnya. Ini Petrus sifatnya selalu di depan dia, ya kan? Selalu di depan Petrus. Ada pertanyaan apa? Yes, saya gitu. Ada yang begitu? Ya, amin. Selalu di depan. Petrus langsung, yes, saya mau jawab. Ya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ya, lalu engkau memiliki perkataan hidup yang kekal.
Nah, perhatikan saudara ya. Bagi 5.000 orang, perkataan Yesus dibilang apa? Perkataanmu terlalu keras. Bagi Petrus, perkataan yang sama yang Yesus ucapkan, tidak dibedakan. Tapi bagi Petrus mengatakan perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan yang sama, sumber yang sama, ya dua audiens penangkapannya berbeda. Responnya berbeda. Salah siapa? Ya, yang mendengar. Ya, yang berbicara pesannya sama. Ya, responnya berbeda. Nah, ketika responnya bilang, ini terlalu keras, saya tersinggung. Dia ngomongnya terlalu keras, dia nggak mau jawab doa saya. Oh, Pastor Raswan ngomongnya terlalu keras, saya tersinggung sama Pastor Raswan. Ya, terus pergi, meninggalkan. Oh, Tuhan Yesus terlalu keras bicaranya. Oh, khotbah ini nggak enak. Di telinga nggak enak, dia negur saya melulu. Atau dia terlalu keras bicaranya. Lalu pergi, meninggalkan. Tapi Petrus, perkataanmu, perkataan kehidupan. Saya mau pergi kemana lagi? Saya nggak mau cari yang lain. Artinya gini, Petrus mengatakan, walaupun engkau nggak bikin mujizat roti, aku tetap ikut kamu. Saya sudah mantap keputusan saya. Nomor berapa? Keputusannya? Nomor rahasia. 4, ya 5 gitu. Sudah mantap keputusannya. Ya, waktu saya di KPPS, kasih surat, saya akan tanya, gimana Pak? Sudah mantap keputusannya Pak? Yes, saya mantap katanya. Ini yang lain nggak penting, saya hanya perlu ini aja nih, surat presiden katanya dia bilang gitu. Ya kebanyakan orang-orang tua begitu. Udah saya mau coblos presidennya, anggota DPR saya nggak mau gitu. Dia ada yang begitu juga tuh ngomong ya. Jadi saudara, Petrus mantap dengan keputusannya. Perkataanmu adalah perkataan hidup. Jadi seperti gambar orang ini, walaupun 5.000 orang pergi meninggalkan, ya Petrus tetap mengikut Yesus walaupun dia cuma sendiri. Berani hidup berbeda, saudara. Nggak harus sama. Ya, ini saya ada ambil gambar. Saudara taruh binatang apa ini? Flamingo. Ya, bagus. Dapat 100. Ya, yang jawab flamingo. Nah, ada yang berbeda dari flamingo ini. Apa yang berbeda, saudara? Kalau dia kasih makan, kalau dia cari makan, yang juga kasih makan, itu paruhnya terbalik. Itu perbedaannya. Kalau yang lain makannya tegak lurus, atau cari makan itu tegak lurus. Kalau flamingo, terbalik. Gitu ya, nih kasih makannya juga terbalik paruhnya. Aneh ya? Ini binatang paling aneh di dunia nih. Gitu kan. Tapi kalau flamingo berkumpul, ada tanda apa di situ? Coba kasih kiri kanan. Apa ini ya? Tanda apa itu? Jadi buat flamingo nggak peduli burung-burung yang lain kasih makannya berdiri. Flamingo ini aman bersama dengan Sang Pencipta. Dia diciptakan seperti itu, aman dia. Aneh sendiri kalau kasih makan kok terbalik begini gitu kan. Ya, tapi dia aman ya. Karena mereka saling mencintai satu dengan lain. Asik ya. Mantap. Yang ketiga, mengikut Yesus, supaya cinta saudara dalam mengikut Yesus tidak padam. Percaya karena siapa dia. Bukan percaya apa yang dia bisa bikin. Apa yang dia bisa bikin, apa yang dia bisa buat. Mengikut Yesus berarti percaya kepada Yesus bahwa dia adalah firman Allah datang dari surga. Bukan kepada mujizatnya. Bukan kepada berkatnya. Amin, saudara katakan bersama saya. Bukan kepada mujizatnya. Bukan kepada berkatnya, tetapi karena siapa dia. Amin. Itulah cinta. Sedap, ya. Kalau sudah ada cinta, ya. Sang pria itu datang dengan jalan kaki pun kita sambut. Mau diajak makan di mana aja, it's okay. Asalkan ada cinta. Ya, makanya orang bilang cinta itu buta, ya. Love is blind. Karena ini saya ngomong ini karena waktu di seminar kemarin ditanya ya sama peserta, apa definisi cinta gitu. Wah, banyak sekali definisinya. Ya. Jadi percayalah karena siapa dia. Ya. Sebentar. Saya jadi lupa sampai di mana tadi. Sebentar ya. Udah sampai yang ketiga ya. Ya, jadi Petrus dan 10 murid lainnya
Ya, walaupun mereka tidak mengerti. Kenapa saya bilang 10? Karena ada satu yang disebut Yesus, iblis, ya kan, Yudas. Jadi saya bilang 10, jadi 11 semuanya. 11 murid ini, perhatikan ya, walaupun mereka tidak mengerti, mengerti apa? Yesus bilang, aku ini makanan, barang siapa makan aku, engkau tidak akan lapar lagi. Walaupun 11 ini tidak mengerti, mereka tetap percaya. Mereka tetap percaya kepada Yesus. Walaupun juga yang kedua, mereka melihat 5.000 orang meninggalkan Yesus. Petrus dan teman-temannya tetap percaya. Walaupun Yesus tidak melakukan mujizat lagi, bikin roti lagi, Petrus dan teman-temannya tetap percaya dan mengikut Yesus. Walaupun mereka kelaparan, ya tidak ada makanan, mereka, Petrus dan teman-temannya, tetap percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita juga nggak tahu rencana Tuhan. Kenapa ini terjadi kepada saya, Tuhan? Kenapa terjadi? Kenapa? Dilanjut. Saudara, kenapa saya nyanyi itu? Di Palu kita nyanyi itu terus soalnya. Jadi teringat di kepala saya. Ya. Jadi kenapa ini terjadi pada diriku? Aku tak percaya. Ya. Kata lagu itu, gitu, kata lagu itu. Jadi saudara, banyak orang bertanya-tanya, ini Tuhan, ini kok terjadi? Saya menderita hidup saya seperti ini, saya seperti ini. Tapi saudara, Petrus juga mengalami penderitaan yang sama, tapi Petrus percaya kepada Yesus. Petrus percaya kepada Yesus. Ya, mungkin saudara banyak tantangan, rintangan, dan sepertinya Tuhan belum jawab doa kita. Mari kita seperti Petrus dan teman-temannya. Tetap percaya karena siapa dia? Siapa dia? Yesus adalah roti yang turun dari sorga. Yesus datang dari sorga. Percayalah karena dia penguasa sorga. Percayalah karena dia sang raja sorga. Kerajaan sorga. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 4-6. Ya. Nah, ini saudara catat saja ya. Saya enggak tulis di situ. Yohanes 14 ayat 4. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya ke situ, yaitu ke sorga. Lalu kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percayalah karena Yesus adalah jalan. Percayalah karena Yesus adalah kebenaran. Percayalah karena Yesus adalah kehidupan. Yesus yang tahu jalan ke surga. Yesus datang dari surga. Dia tahu jalan ke surga. Yesus yang sudah penguasa surga, yang adalah penguasa surga, yang adalah raja kerajaan surga, yang kekayaannya tidak terbatas, yang menciptakan langit dan bumi. Kepada dialah kita percaya. Amin. Kepada dia kita percaya. Karena siapa dia? Ya, jadi nggak usah ragukan lagi dia bisa bikin atau tidak. Dia bisa kasih roti lagi atau tidak. Nggak usah takut. Ya, Tuhan Yesus mau menceritakan, mau mengatakan kepada 5.000 orang ini, hei kalian semua, kalian ini hanya cari roti saja. Tapi Tuhan katakan, carilah aku, kata Tuhan. Jadi di dalam doa saudara, jangan saudara berdoanya hanya cari roti saja saudara. Waktu saudara berdoa kepada Tuhan, carilah Yesus. Amin saudara. Milikilah hubungan dengan Tuhan Yesus. Nikmatilah hubungan dengan dia. Dan katakan kepada dia, Tuhan, kemana lagi kami harus pergi? Nggak ada tempat lagi. Perkataanmu adalah perkataan hidup bagiku. Artinya Petrus setuju bahwa Yesus adalah yang paling utama dalam hidup mereka. Sementara yang satu itu, Yudas Iskariot, yang dia cari adalah hanya keuntungan uang. Yesus bisa dibisnisin apa nih Yesus nih? Ya, nanti kita bisa jual ke ahli Taurat ini Yesus. Dari situ saya bisa dapat uang.
Kata Yudas, ya kan? Yudas kan begitu kejadiannya, ya kan? Lalu dia jual Yesus, dia hianati Yesus. Jadi di pikirannya, ini bisa dibisnisin apa? Bisa mendatangkan keuntungan apa buat saya? Saudara, kalau engkau cari Yesus hanya untuk dapatkan keuntungan, yang mungkin ketika ada masalah, kita seperti 5.000 orang itu pergi meninggalkan dia. Tapi kalau kita mengikut Yesus karena cinta kasih kita kepada Tuhan, maka kita bukan hanya sekedar cari keuntungan dari Tuhan, tapi kita mau punya hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita ikut Yesus karena siapa dia? Karena dia adalah dari sorga. Nah, saudara, waktu saya dari Donggala, ya, dari Tanjung Karang tadi, pantai Tanjung Karang yang tadi, ya, kita ternyata sampai sore, ya, kita ternyata sampai malam bahkan ya di sana. Dan karena sore harinya itu, waktu kita sampai di sana hujan lebat, saudara. Pastor Dani bilang ke saya, selama bertahun-tahun ya, nggak pernah di Tanjung Karang hujan gitu, di Donggala katanya hujan. Baru kali ini katanya hujan. Oh, saya bilang, ya ini hujan berkat. Karena kita datang mau memberkati, Tuhan datang mau memberkati kota Donggala ya. Jadi Donggala itu sebelah utara, ya 1 jam dari kota Palu, ya kalau naik mobil. Nah, pulang malam hari, ya saya satu mobil dengan Pastor Dani, bertiga dengan Sharon di dalam mobil. Dan rombongan lain masih di belakang, kita jalan duluan. Rombongan lain masih di belakang. Nah, itu sudah jam 8:30 malam, atau jam 9 kalau nggak salah, sudah malam ya. Lalu, nah itu kota sepi ya, jadi sepi jalanannya itu. Nah, di tengah jalan, Pastor Dani teleponnya berbunyi, ya lalu dia angkat. Ternyata yang telepon itu Vini, ya Vini, kakaknya Jovan, ya ada di sini Jovannya. Ya, jadi Vini telepon, bilang, mobilnya bermasalah yang dia bawa. Jadi dia bawa mobil dari Donggala. Mobilnya bermasalah. Bunyi keras bannya. Kayaknya terot, dia bilang gitu. Dalam hati saya, hebat juga nih anaknya Pastor Dani tahu terot, tahu. Iya kan, sorry kok terot. Apa tuh, terot apa ya? Ya, lahar ya. Lahar. Hebat nih, istri saya lebih tahu gitu. Lahar. Terus saya bilang, udah kita berhenti aja di sini, tungguin dia lewat. Akhirnya dia koordinasi, udah kamu nggak usah pergi ke rumah Melva, batalin aja, pulang saja. Lalu saya bilang, nggak apa-apa, kita tunggu di sini aja, tungguin. Nanti saya yang bawa mobilnya. Saya bilang sama Pastor Dani gitu. Are you sure, kata Pastor Dani? Ya, it's okay, nggak apa-apa, kita tunggu di sini. Jadi kita tunggu di satu spot tertentu, masih di Donggala. Nggak berapa lama, Vini lewat. Saya bilang, cepat sekali ya. Oh iya, Vini kalau bawa mobil ngebut, kata Pastor Dani gitu. Ngebut dia, dalam kondisi mobil gerak gitu kan. Terus saya turun, saya samperin mobil Vini. Ternyata saya lihat, di dalamnya rame sekali. Terus bukan hanya rame, badannya gede-gede di dalam gitu mobilnya. Jadi ada 6 orang gede-gede badannya situ. Saya bilang, pantas ini rodanya bunyi nih, laharnya ini gitu. Pantas bunyi nih. Gitu. Gini aja, oke, semua turun, saya bilang. Saya aja yang bawa sendiri. Jangan, nanti pastor sendirian, katanya. Nggak apa-apa, saya sendiri di belakang. Kamu semua pindah ke mobilnya Pastor Dani. Saya bilang. Akhirnya, nego, iya jangan gitu. Jadi akhirnya ini ada Opin yang temenin saya di sebelah, ya. Opin yang jagain saya sebagai bodyguard gitu. Enggak. Jadi Vini pindah ke depan. Lalu saya bawa mobilnya. Jadi saya bawa mobilnya, saya bilang, you di depan pelan-pelan ya jalannya. Saya bilang, saya nggak pakai Google Map-nya. Jadi saya ikutin Pastor Dani tanpa Google Map. Saya ikutin, itu malam gelap sekali ya. Jadi saya ikutin kemana dia pergi. Saya nggak tahu mau dibawa ke Cirebon atau ke Jogja atau kemana gitu kan. Pokoknya ikut aja Pastor Dani pergi. Jadi saya percaya sekali dia pergi kemana, karena saya tahu ini orang Palu nih, penguasa Palu nih, pasti dia tahu jalan ke Palu yang terbaik. Dan dia tahu mobil kita dalam kondisi rusak gitu kan. Akhirnya kita sampai di kota Palu dengan aman. Ya. Jadi karena saya tahu yang saya ikuti ini orang Palu, bukan sembarangan orang, puluhan tahun dia tinggal di Palu ya. Jadi saya ikutin, kadang dia cepet, saya, gimana nih gitu, mobilnya nggak bisa cepet-cepet gitu kan. Jadi akhirnya sampai juga di kota Palu. Ya saudara, ketika kita mengikut Yesus, saudara kita nggak usah khawatir, karena Yesus datang dari sorga. Sudah pasti Yesus akan bawa kita ke sorga. Ya, Pastor Dani nggak akan bawa saya ke Jember, saudara.
nggak akan bawa saya ke Cirebon, dia pasti bawa saya ke hotel, karena dia orang sana gitu loh. Ya, orang Palu, dia tahu persis. Nah saudara, Yesus itu bukan sembarang Yesus manusia biasa. Dia adalah penguasa sorga. Dia akan bawa saudara ke sorga. Makanya Filipus tanya, tuh kemana Yesus? Kita lewat mana nanti? Kemana jalannya? Nggak usah khawatir, kata Tuhan Yesus. Akulah jalan, ikut saja aku kemana aku pergi. Nah saudara, ikut Yesus kemana dia pergi, kemana dia lewat, kemana dia bawa saudara jalan. Nggak usah banyak protes, ya. Nggak usah banyak, tin, berhenti dulu, lu mau bawa gua kemana? Gitu. Ya saya pasrah aja, Pastor Dani mau bawa saya kemana. Ya saya tahu siapa dia, gitu kan. Nah saudara, kalau engkau tahu siapa Yesus, engkau nggak akan protes. Kemana dia mau bawa saya? Kenapa dia begini? Kenapa saya begini hidupnya? Kenapa begini? Kenapa begini hidupnya? Nggak usah khawatir saudara, ikut Yesus. Karena cinta kita kepada dia. Karena percaya saudara kepada Yesus. Apapun yang saudara alami dalam kehidupan ini, ada Yesus bersama dengan saudara. Ada Yesus yang menuntun saudara melewati setiap badai, setiap lembah, setiap masalah. Selama ada Yesus di depan kita, saudara aman. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Pelajaran dari Petrus ini, biar itu menjadi pelajaran buat saya, buat kami, buat kita semua, gereja-Mu. Bahwa kami mau ikut Yesus, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena cinta kami kepada Engkau yang tidak akan padam. Kami mengikut Engkau Tuhan, karena kami tahu siapa Engkau. Engkau adalah Raja Surga, Raja Kerajaan Surga. Engkau adalah Tuhan kami. Mulai hari ini kami siap Tuhan. Kemana Engkau bawa kami? Kemana Engkau bawa kami Tuhan? Kami tahu jalan-Mu adalah jalan yang terbaik dalam hidup kami. Dan saat ini kalau kami sedang melalui lembah yang kelam, kami tahu ada Yesus yang berserta dengan kami. Kami melewati perjalanan panjang yang berbatu-batu. Kami tahu ada Yesus yang mengiringi kami, yang menyertai kami. Biar kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Pada pagi hari ini mari kita mengingat karya Yesus di kayu salib. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita menyembah Tuhan, nyanyikan. Asher bisa bagikan perjamuan kudus.
Saudara, mujizat terbesar adalah Yesus mati di kayu salib untuk kita. Mujizat terbesar adalah kasih-Nya Dia buktikan untuk menerima dan menyelamatkan kita. Ada janji kekal yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan selama-lamanya. Mari kita terima keselamatan itu. Siang hari ini kita mau mengingat akan karya Yesus di kayu salib. Mari kita angkat roti, saudara bisa bangkit berdiri untuk kita melakukan perjamuan ini, menghormati apa yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Mari kita mengikut Dia, mencintai Yesus sepanjang umur hidup kita. Karena siapa Dia? Karena Yesus adalah Raja, karena Yesus adalah Tuhan, karena Yesus datang dari surga. Bukan karena berkat-berkatnya, tapi karena siapa Dia. Karena Yesuslah kekasih kita, karena Yesuslah Tuhan kita yang kita sembah sepanjang umur hidup kita. Tuhan, pagi hari ini kami mau mengingat karya Kristus di kayu salib. Dan dengan melakukan perjamuan ini, kami mengambil bagian di dalamnya menjadi tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepala. Yesus adalah Tuhan dalam hidup kami. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Mari kita angkat cawan anggur perjamuan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini. Tuhan Bapa di surga, sebagaimana kami telah mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus, kami sepakat dan sehati dan menjadi satu bagian dalam perjamuan yang Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu, tepat malam sebelum Engkau diserahkan untuk dianiaya, disiksa, mati di kayu salib. Dan malam hari ini, pagi hari ini, kami mengingat malam yang berarti itu, perjamuan bersama dengan Engkau. Hari ini kami deklarasikan iman kami kepada Engkau, bahwa kami akan mencintai Engkau sepanjang umur hidup kami. Kami akan mengikuti Engkau, mengiringmu sepanjang hidup kami, sepanjang hidup kami. Tuhan, berikan kami kekuatan. Saat kami tidak setia, Engkau setia kepada kami. Engkau selalu yang menolong kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa berjalan terus bersama dengan Engkau, mengasihi-Mu sepanjang hidup kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, silakan duduk. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, kita mau lihat lagi pengumuman untuk Youth Conference ya. Apakah sudah siap multimedia? Teman-teman, Mazmur 78 ayat 4 bilang, kami tidak akan menyembunyikan dari anak-anak mereka, tetapi kami akan memasyurkan kepada generasi yang berikutnya puji-pujian kepada Allah, kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Keren banget kan? Jadi kita ini terpanggil untuk memberitakan Injil pada generasi kita. Jadi ini dia rencana kita, Generations Conference. Kita sadar bahwa setiap generasi butuh berita Injil. Nah, cuma buat diri kita,
tapi buat generasi sekarang dan yang bakal datang. Konferensi ini tujuannya simple banget. Kita mau membangun dan boost semangat kita sebagai anak-anak muda dalam gerakan Every Nation di Indonesia. Kita mau punya keyakinan buat terima kekuatan Injil dan hati yang tulus buat sebarin Injil ke semua orang. Generasi sebelumnya, teman-teman seumuran kita, dan yang paling penting, generasi berikutnya. Kita mau konferensi ini jadi tempat di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga rohani dari Every Nation di seluruh Indonesia dan mengalami kebesaran Tuhan bersama-sama. Ayo bergabung dan jadi bagian di konferensi ini. Sampai ketemu di Surabaya 17-19 Juli 2024. Mari bersama-sama menjadi saluran berkat bagi setiap generasi. Let's honor God and make disciples. No, 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 you can't do what I do. Amin. Saudara, What I do. saya mengundang Bapak Ibu Saudara dan anak-anak muda ya, yang sudah berkeluarga juga boleh ikut ya. Dan khusus ini anak-anak muda, jangan sampai ketinggalan. Tanggal 17 sampai 19 Juli, itu hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Rabu, Kamis, Jumat. Ambil libur, atau saudara yang bekerja ambil cuti. Saudara, biaya pendaftarannya ini 600.000 ya, untuk 3 orang ya. Nah, kalau misalnya cuma nanti pokoknya diatur, nanti bisa daftar ke saudara Yosua, ada di belakang ya. Yosua bisa lambaikan tangan. Nah, ada bannernya juga di situ. Saudara, pendaftaran dibuka hari ini ya, akan ditutup 31 Maret pendaftarannya. Please daftar segera ke saudara Yosua. Yang penting daftar aja dulu gitu. Langsung bayar atau nanti bayarnya ya. Saudara bisa nabung. Dan sekarang ini masih bulan apa? Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, masih ada 4 bulan lagi ke depan nabung ya. Nanti kendaraan, tiketnya semua akan kita bantu hitung ya, apa mau naik apa nanti, apakah bis atau kereta rame-rame ke Surabaya. Ada tempat penginapan juga yang murah di sana. Nanti biayanya semua bisa tanya ke saudara Yosua. Jadi jangan sampai ketinggalan. Saudara, saya dorong untuk bisa ikut. Ajak anak-anak saudara ya, adik, keponakan, siapapun juga, teman ya, ajak. Ini bebas, terbuka untuk semua ya. Ya, so terbuka untuk semua, mulai dari usia teens ya, baby jangan dulu baby ya, jadi teens ya, sampai umur profesional ya, sampai 60-70 tahun juga boleh ikut kan, boleh ya. Ya 80 juga boleh ya. Kita semua boleh ikut ke Youth Conference ini. Akan ada ratusan anak-anak muda berkumpul di tempatnya, adalah di Landmark di Every Nation Surabaya tempatnya ya. Jadi silakan bisa daftar hari ini ke saudara Yosua ya. Jangan lupa bawa anak-anak, teman-teman, ajak teman-teman saudara, single profesional, yang single, siapa tahu yang single. Siapa tahu apa? Ketemu di sana dengan single-single juga, ya kan? Banyak wanita-wanita cantik, pria-pria ganteng yang akan kumpul di sana. Siapa tahu? Coba bilang ke kiri kanan, siapa tahu? Siapa tahu apa? Pokoknya terserah, saudara jawab sendiri ya. Jawab sendiri. Saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara pasti pulang bawa berkat dan pulang bawa berita baik ya. Oke, semua siap untuk ikut ke sana ya, untuk berangkat ke Surabaya ya. Dekat Surabaya, naik mobil cuma 12 jam ya, naik mobil ya. Makanan juga gampang di sana ya, banyak makanan, atau bawa bekal dari sini boleh ya. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Kiranya dari firman ini kami akan mengingat terus bahwa Kristus adalah Raja dalam hidup kami. Sebagaimana murid-murid yang setia mengikut Engkau, demikianlah kami juga adalah murid Kristus yang terus akan berjalan mengikut Yesus. Kemana Engkau pergi, kami akan pergi juga. Dan kami akan mengatakan, Tuhan, kemana lagi kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan yang hidup. Tuhan, aku memberkati jemaat ini. Kiranya Engkau memberkati jemaat ini. Untuk jemaat ini dalam segala usaha yang mereka lakukan, ada penyertaan dan berkat-Mu yang menyertai. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat anak-anak-Mu tertinggal atau gagal dalam kehidupan kami.
Di dalam kegagalan kami pun Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, aku memberkati mereka, anak-anak sekolah, untuk mereka berhasil dalam kehidupan mereka, dalam ujian mereka berhasil. Berkati setiap profesional muda, para pekerja, Tuhan yang akan memberikan promosi dalam kehidupan mereka. Aku memberkati setiap pengusaha di gereja ini, di tempat ini, bahwa apa yang mereka sentuh akan Tuhan buat berhasil. Bahwa Tuhan yang akan mendatangkan burung puyuh dari seberang lautan, Tuhan yang mendatangkan segala berkat-Mu, bahkan Tuhan yang mendatangkan mana dari surga datang ke rumah mereka. Setiap bisnis, setiap deal, setiap pekerjaan, setiap apa yang mereka kerjakan oleh tangan mereka, Tuhan ada tangan penyertaan-Mu, dan Tuhan membuat berhasil, mendatangkan deal bisnis yang menguntungkan bagi jemaat-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak untuk jemaat-Mu yang setia pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kiranya kasih karunia damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus Allah Bapa, Allah Putra selalu menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan, persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan semua jemaat yang percaya berkat, menerima berkat ini, katakan bersama-sama. Amin, amin, amin.